Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kapolri bertemu Megawati. Ya, setelah beberapa kali kan Megawati itu selalu bentak-bentak Kapolri lah, dia bilang Kapolri takut kali ketemu saya nggak makan orang ya, gitu-gitu deh. Megawati gitu-gitu ke Kapolri. Akhirnya Kapolri kemarin ketemu di ulang tahun istrinya Paugeng, dan yang cocok banget nih momennya, Kapolri cium tangan sama Megawati, terlepas dari umur ya, dan itu dia presiden apa enggak. Tapi keduanya secara politik kan memang apa ya, hubungannya tuh nggak baik-baik aja gitu loh. Ya kita tahu Kapolri orangnya ya, siapa. Iya kan, Kapolri sering disentil karena di kasusnya Hasto kan. Satu itu, kedua Kapolri, Megawati kan selalu apa ya, menandai Kapolri orangnya Jokowi gitu loh. Ini cukup unik, bahkan kan sampai waktu itu sempat Megawati itu nyari Kapolri kan gitu. Ini Kapolrinya mana gitu. Saya tulis semuanya di media kalau Megawati itu mau ketemu Kapolri. Ngeri. Iya sih, kalau sudut pandang saya, sisi lain ya wajar nggak Kapolri cium tangan Megawati. Wajar. Menurut saya ya wajar dalam arti segi perpolitikan ya. Satu dia. Ditambah lagi kan ada isu Kapolri akan diganti. Potensi besar bisa jadi Kapolri masuk ke kabinet Prabowo, dan bisa jadi dia nggak masuk ke kabinet Prabowo. Karena yang punya hak veto untuk masuk ke kabinet ya Prabowo. Tapi di sisi lain ya Megawati punya nilai jual yang untuk bisa dijual ke Prabowo kan gitu kan. Punya nilai apa ya, udah bargaining lah, punya bargaining punya kan. Dan kalau kita lihat sekarang bargainingnya tuh berjalan gitu, dalam artian seperti PDIP ini udah mulai sejalan Ya islah kayak sama Gerindra ya. Iya, udah islah lah sama Prabowo, dan ini kan menjadi, ya entah kita bahas Prabowo-nya lah, tapi ini Megawati sama Kapolri dulu. Jadi ini kan seperti kayak Kapolri ini, kita tahu Kapolri orangnya Jokowi. Dan Sampai Prabowo ya konotasinya diduga sulit, agak tidak percaya dengan Polri ya, dia lebih percaya kepada TNI, Jaksa Agung. Jaksa Agung ya, bukan Jaksa TNI. Agung, karena buktinya yang nangkep kasus besar Jaksa Agung, dan iya tuh ya, diamanin oleh TNI ya kalau nggak salah. Jaksa Agung waktu itu kan sampai tekan perjanjian. Udah ada, sampai sekarang udah dilakuin. Dan iya, udah tekan perjanjian, udah pengawalan setiap dia kemarin penggeledahan ya, uang 1 triliun berapa triliun, 11 triliun itu ada TNI di situ. PM nggak salah yang ngawal untuk penggeledahan. Ya kenapa nggak Polri ya, itu pasti ada sesuatu di dalamnya kan, meskipun kan disebutnya damai ya. Iya, tapi kita dari spotlight orang masyarakat umum ya, kita tahu maksudnya dia nggak pakai KPK, nggak pakai Polri. Harusnya ya Polri, KPK introspeksi diri. Berbenah, iya. Kenapa harus presiden kasih anak emas ke Kejaksaan Agung? Soalnya nih kalau kita lihat ya, kita ini pakai kacamata yang normal sebagai warga biasa ya. 10 tahun di era Jokowi itu Polri, KPK tuh hidup banget. Iya, kasus-kasus besar tuh selalu di Polri, KPK, bahkan kita sampai nggak tahu Jaksa Agungnya siapa pada saat itu. Sebelum Sanitiar Burhanuddin keluar. Nah itu Nasdem ya. Nah itu enggak, maksudnya gue lupa itu dari mana, dari orang pilihannya siapa. Tapi sampai dia keluar baru tuh Jaksa Agung memiliki nilai yang setara. Sebelumnya kan enggak. Burhanuddin yang terlihat garang sekarang kan ya, istilahnya penegak hukum kan, ada Polri, ada pensiun, KPK, ada kepolisian gitu kan. Tapi kalau melihat pemerintah sekarang lebih terkesan lebih condong ke Jaksa Agung. Ya itu buktinya dengan kasus-kasus besar diungkap oleh Kejaksaan Agung, dan Polri, KPK harusnya introspeksi diri dan benar-benar ya sekarang KPK udah mulai nunjukin taringnya nih, dalam arti dia manggil kasus kuota haji, dia manggil si Khalid Basalamah diduga, terus sempat ngacak-ngacak ke Menaker kan kemarin ya, terus coba lagi mantan Menak akan dipanggil mintain keterangan soal kuota haji ya.
dia mau lepas, KPK juga mau lepas dari stigma orang-orangnya Jokowi yang dipakai dulu kan istilahnya kan. Dia akan membuktikan dengan apa? Mungkin bisa jadi diduga Pak Menak ini akan jadi tersangka, bisa kemungkinan besar bisa jadi. Karena ada tim dulu yang dibikin Pak Dasopan ya, orang PKB ya. Udah putus si Menak ini Yakut ini dipanggil, ternyata Yakutnya lagi di luar negeri. Ternyata ada tugas dari Presiden Jokowi untuk ke luar negeri acara apa dan nggak balik-balik. Iya sampai sekarang tuh ya. Iya tahu saya katanya di media dia nggak balik-balik kan, makanya ada sampai banyak postingan pulanglah gitulah. Iya. Nah, kayaknya ada sih, cuma ya itulah istilahnya KPK kan dulu terkesan kan melindungi orang-orang, diduga melindungi orang-orang yang bermasalah. Sekarang dia mau nunjukin nih diberikan semua tanpa pandang bulu. Ya kita lihat aja, yaitu Karim siapa namanya? Siapa kan ya? Yang pendidikan korupsi 10 triliun diduga. Oh, Nadiem Makarim diperiksa. Sekarang mantan Menak diperiksa sampai ngelibatin Khalid Basalam dimintain keterangan. Mungkin karena Nadiem Makarim KPK, Jaksa Agung. Oh iya, Jaksa Agung. Nadiem Makarim Jaksa Agung. Bagus kompetitor cari-cari koruptor. Cari-cari koruptornya jadi jelas. Dan membuktikan kalau posisinya KPK sekarang udah terlepas dari kepentingan yang lama kan gitu. Betul. Dan ini kita kembali lagi ke Kapolri versus Megawati. Ini kan sebenarnya kan kalau dari secara sejarah ya, ini kan mulai dari pas abis Pilpres 2024 ya, di mana waktu itu Megawati ini selalu nyindir Kapolri nih, Kapolri belum nerima saya gitu loh. Dan kenapa Kapolri nggak nerima saya? Sebenarnya saya cuma pengen ngomong bahwa kata info dari anak-anak saya ada tuh, kita kemarin pas Pilpres diintimidasi gitu. Ya, Bang. Diintimidasi dari mana perintahnya? Dari atasan, Bu. Wah, dari atasan kan maksudnya itu kan yang datang kan polisi. Ditanya Megawati dapat info dari situ atasan pada saat Kapolri itu kan Listio. Iya, jadi segitu pengen ngomongnya sebenarnya Megawati ini. Nah, momen cium tangan ini tuh menjadi menarik karena kan ini kan seperti udah ada istilahnya gitu. Nggak tahu ada istilahnya, nggak tahu Kapolri sekarang nyari perlindungan kali ya. Kalau saya sih menduganya arahnya ke situ karena Pak Kapolri ini ya ketika dia pensiun selesai dari Kapolrinya ya dia bukan siapa-siapa lagi. Ya kalau dia nggak dipakai untuk menteri ya paling ya nggak ada bargainingnya kan. Ya mau yang punya jabatan yang mentereng di Indonesia ya ketua partai. Yang ketua partai pemenang pemilu siapa? PDIP. Yang istilahnya bisa punya daya tawar yang luar biasa ke Prabowo, bisa nunjuk nih jangan masuk ini masukin, bisa jadi karena PDIP yang ingin dirangkul oleh Pak Prabowo agar pemerintahnya tidak ada yang ngusilin, dalam arti ya kebijakannya lancar jaya gitu. Speaking untuk merangkul Megawati ini kan termasuk keren ya, maksudnya termasuk kalau buat gue pribadi ini selalu menjadi langkah kerennya Prabowo karena apa? Satu tuh menunjukkan bahwa Prabowo ini akhirnya mantep gitu jadi presiden, dia lawannya aja dia bisa naklukin gitu pendekatannya bagus gitu loh. Kedua ini sekaligus menunjukkan ke orang-orang yang sudah mengikuti dari lama. Nah sekarang gue punya PDIP, lu pada mau gimana sama gue gitu loh, lu masih mau loyal nggak gitu loh. Ada dua hal itu yang menurut gue tuh jadi kayak gila Prabowo move-nya top. Isu pergantian Pak Kapolri itu santer karena diduga kira-kira kita punya info dapat bocoran sih calon Kapolrinya itu anak dari mantan pelatihnya Pak Prabowo dulu ya di militer ya katanya. Kakak asuh atau apa pelatih. Satu itu. Kedua, tapi itu karena dengan PDIP masuk, PDIP juga nyodorin nama nih. Ya Kapolda di timur. Ya di timur bukan. Di bagian timur itulah, terserah mau ditebak di mana tuh. Saya tahu namanya sih. Saya pun juga tahu. Tapi udahlah gitu Kapolda. Bukan Kapolda Jateng, Jatim. Nggak Jawa. Bukan. Nggak Jawa, nggak Sumatera. Kali ini dia ngambil dari timur, tapi itu kan PDIP yang ngusulin. Dan ada dari
diduga ada dari tim Mawar lah, caranya menyodorkan anak jenderal. Anak jenderal itu dari tim Mawar, dari timnya Prabowo timnya Prabowo yang ingin didorong untuk menjadi Kapolri biar terlepas dari kepentingannya sebelumnya. Nah, cuman kan bargainingnya, kalau kita punya info lagi kan bargainingnya PDIP salah satunya kan adalah ikut menentukan ya, dalam artian mungkin nggak mesti namanya dia, tapi dia diajak ngobrol gitu loh. Nah kalau Kapolri-nya ini cocok nggak gitu loh, PDIP mau di situ gitu loh. Ya mudah-mudahan lah. Ya kalau kita sih berharapnya ya negara ini aman-aman aja, ekonomi bagus, apalagi ada perang di Iran Israel, dan semoga kita nggak berdampak dalam ekonomi. Politik kita juga adem ayem tanpa ada yang itu. Terus paling penting ya reshuffle itu yang harus dilakukan Prabowo kalau dia memang presiden yang benar-benar punya taji, punya nyali ya. Iya. Nggak takut ya. Masa kita aja orang sipil bisa tahu nih menteri yang kurang bagus, nih yang bagus, kita aja bisa menilai. Masa presiden sekelas presiden nggak punya catatan kaki untuk orang-orang yang menjadi kabinetnya itu kan. Dulu nih dia orang Lendiklat nih yang disodorin sama PDIP nih. Dia dulu orang Lendiklat dulu. Ya itulah. ya. Pak Kapolri cium Megawati hal wajar. Wajar lah. Karena Pak Kapolri juga mau Tapi selesai. jadi mengandung dua arti aja. Satu wajar, kedua ini seperti berusaha jadi berusaha cari perlindungan, karena kan sebelumnya kan Megawati selalu nyebut Kapolri yang nerima dia. ya karena kasus Pilpres Hasto kan. Satu Pilpres, kedua Hasto sih kan akhirnya disendir lagi tuh Polri tuh. Ya udah Ya semoga itu perpolitikannya ada ayem dan istilahnya Indonesia sesuai harapan. bener. Tapi ini ngomongin Listio sedikit. Kuat nggak dia untuk lanjut di selanjutnya? Kalau menurut saya enggak. Serius? Kalau menurut saya enggak kuat. Dia termasuk orang yang dalam artian boleh loh prestasinya. Iya boleh, cuma kan kedekatan dengan presiden kan enggak. Oh itu ya sih, itu ya. Kalau yang dulu Pak Tito dekat banget. Tapi kan sampai sekarang Prabowo selalu nyebutnya Kapolri. Tapi ada satu, ya ntar deh. Ya kan ada satu nama yang akan disodorin dia. Iya, itu gue mau ngomong itu tuh. Namanya disodorin, dan beliau kan bukan orang politik yang kapasitasnya kan, andai kata Pak Tio udah nggak di Kapolri lagi, di kabinet Joko Prabowo ya harus diterima semua partai kan gitu. Itu dia. Ya udahlah, Mudah-mudahan Pak Kapolri juga ketika nanti mau bergantian ya bisa memperbaiki citra Polri, intinya itu sih. Iya, dan so far Pak Listio termasuk Kapolri muda. Ya. Dan Kapolri yang Lama cukup ya? lama dan cukup berprestasi juga. Tapi di luar isu miringnya ya, Bisa ada. jadi kalau saya sih bisa jadi barter sama, kalau saya ya memprediksi bisa barter dengan si Tito Karnavian. Iya, karena udah terlalu lama. Terlalu lama dia jejak ikut Jokowi, sekarang Prabowo terlalu lama lah. Harusnya udah digeser itu orang kan gitu. Karena kapasitasnya ya kemarin udah ketahuan kayak gitu pola kerjanya kan. Ya, terutama Aceh kemarin ya. Ya, Prabowo harus berani, punya nyali, dan kita tunggu nyalinya dia. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya.